Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di dalam lain hal sudah banyak orang yang hadir. Semua kalangan bercampur di sini menjadi satu. Tak ada yang membedakan mereka, atasan atau bawahan. Tak ada yang membicarakan pekerjaan. Hanya obrolan santai dan ringan sambil menikmati berlalunya waktu. Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari pengakraban diri dengan semua orang yang berjasa untuk perusahaan. Gemerlap lampu membuat suasana pesta menjadi lebih bersinar dan hingar-bingar. Berbagai jenis makanan tersaji, juga minuman beralkohol maupun tidak. Di tengah ruangan, terdapat tempat di mana para chef mempertunjukkan keahliannya dalam mengolah makanan, memberi pemandangan lain yang mendapat sambutan hangat dari para tamu. Mereka menyajikan makanan yang segar dan berkualitas. Troy bersama dengan Vanessa tak henti-hentinya menyapa para tamu. Sebagai tuan rumah, mereka harus menyambut siapapun yang datang dengan ramah. Tak lupa keduanya juga melakukan pembicaraan secara personal dengan beberapa tamu. Di tengah kegiatannya, Troy teralihkan pandangannya. Dia seperti melihat sosok yang familiar, yang seharusnya tidak ada di dalam ruangan ini. Tapi entah bagaimana ceritanya, dia berada di dalam ruangan ini bersama tamu yang lainnya. Bella, dalam balutan gaun longgar berwarna fuchsia pink yang kalem, Bella tampak mempesona meski gaunnya minim ornamen ataupun hiasan. Ditambah dengan make up yang minim dan tatanan rambut yang sesuai, Bella bagai bidadari yang turun dari kayangan. Sungguh sangat cantik. Mata Troy tak melepaskan pandangannya dari Bella. Bahkan pandangan matanya masih terus saja mengikuti kemana Bella pergi, sampai perempuan itu menghilang di balik pintu. Troy, kamu liatin apa? Sana cepat cari Venita. Perasaan mama gak enak nih. Vanessa menyadarkan putranya yang melamun. Sepintas dia mengamati hal penting apa yang membuat Troy melamun. Seketika moodnya menjadi kacau karena melihat sosok perempuan gila itu. Bagaimana bisa dia masuk ke dalam acara ini? Troy langsung menuruti perkataan sang mama sambil terus memasang wajah tersenyum. Troy mengitari hal untuk mencari istrinya. Kenapa kalau dicari malah gak nemu? Troy merasa jengkel karena masih belum menemukan istrinya. Entah berapa putaran dia mengelilingi hal. Akhirnya Troy menemukan istrinya. Tapi tunggu, Venita berjalan dengan seseorang. Seingat Troy, Venita belum banyak mengenal orang dengan akrab di sini. Bahkan karyawan paling bawah pun tidak pernah melihat Venita dengan cermat. Lalu siapa dia? Itu Bella. Troy hafal dengan gaun yang dikenakan Bella. Juga hanya ada sedikit perempuan hamil yang menghadiri acara pada malam ini. Jadi tak akan sulit untuk mengenalinya sebagai Bella, mantan kekasihnya. Tapi kenapa dia bersama dengan Venita? Dari kejauhan, Troy masih mengamati kedua perempuan itu. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Bella menghentikan langkahnya dan memegangi perutnya sesekali. Apa ada sesuatu yang terjadi? Apa Bella tidak sehat? Tanpa berpikir panjang, Troy langsung menghampiri Bella yang tengah kesakitan, menyingkirkan tangan Venita dengan kasar, yang membuat istrinya itu tersingkir dan akhirnya terjatuh. Are you okay? Troy terlihat sangat khawatir. Mendapati orang lain yang menanyakan kabarnya, Bella sedikit kaget, terlebih saat dia menyadari bahwa orang itu adalah Troy, mantan kekasihnya yang telah dia tinggalkan. Tapi menghadapi situasi seperti sekarang ini, Bella hanya menganggukkan kepalanya. Istri kamu jatuh, ucap Bella sambil terus memegangi perutnya. Tampak Bella berusaha mengatur napasnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Entah apa yang merasuki Troy, dia hanya melihat sekilas ke arah Venita tanpa berbuat apapun. Bahkan dia tidak bergerak untuk membantu Venita berdiri. Malahan Troy langsung menggendong Bella
dan meninggalkan Venita yang masih terduduk karena jatuh. Melihat pemandangan yang sangat menyakitkan mata dan hatinya, Vanessa langsung berlari menuju Venita. Dia membantu menantunya berdiri dan memapahnya untuk duduk di kursi terdekat. "Kamu gak apa-apa sayang?" tanya Vanessa khawatir. "Gak apa-apa mah," jawab Venita dengan senyum. Anehnya, setelah memberinya senyuman, Venita langsung berubah ekspresi. Tiba-tiba saja dia meringis kesakitan. Entah bagian mana yang cedera, tapi ini harus segera diperiksakan. Dia tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada menantu tersayangnya ini. Dalam keadaan sedikit panik, Vanessa segera menelpon Aru dan meminta menyiapkan mobil. Tak kurang dari 10 menit mobilnya sudah siap di depan, segera membawa Vanessa dan menantunya ke rumah sakit. Meninggalkan pesta dan tatapan para tamu yang penasaran dengan apa yang terjadi. "Bagian mana yang sakit?" Suara Vanessa semakin panik. Bagaimana tidak, tadi Venita hanya meringis kesakitan kecil, tapi sekarang dia terlihat hampir menangis menahan sakit sambil memegangi bagian perutnya. Tidak hanya itu, keringat mulai muncul di pelipis Venita. "Aru, bisa lebih cepat," terobos lalu lintas kalau perlu. Tangan Vanessa menggenggam erat tangan Venita. Apapun yang terjadi, dia tidak mau kehilangan perempuan yang sudah menemani putranya ini. Apapun itu, dia akan tetap melindungi Venita. Meski putranya yang bodoh itu terus saja mengabaikan Venita dan memilih perempuan gila harta itu. "Tenang sayang, Mama ada di pihak kamu. Laki-laki itu akan membayar apa yang sudah dia lakukan ke kamu." Perut Venita terasa sangat sakit. Entah apa yang terjadi dengan tubuhnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan sakit yang amat sangat. Rasanya dia seperti dihajar di bagian perut. Seketika pikirannya melayang ke kehamilannya. Jangan sampai hal buruk menimpa anaknya. "Ya Tuhan, tolong aku." Tak terasa air mata jatuh membasahi pipinya. Dia benar-benar tidak tahan dengan sakitnya. Bahkan genggaman tangan mama mertuanya dan elusan di pundaknya tidak mampu mengalihkan pikirannya dari rasa sakit ini. Kini dia menangis dalam diamnya sambil memeluk mertuanya. Sempat terbesit di pikirannya bahwa dia akan mati, maka dia akan ikhlas menerima kematiannya ini. Tapi jangan siksa dirinya dengan sakit yang tak tertahankan ini. Pukul 1 dini hari. Samar-samar Venita mendengar suara orang bertengkar. Entah apa yang mereka perdebatkan, tapi rasanya dia mengenal suara itu. Oh iya, itu suara mama mertuanya dan kemungkinan besar yang menjadi objek omelan adalah Troy. Siapa lagi yang akan membuat Madam Vanessa bisa meluapkan amarahnya sedemikian rupa? Perlahan Venita membuka matanya. Di mana dia? Kemungkinan ini adalah rumah sakit. Karena sebelumnya dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit bersama Madam Vanessa dan Aru sebelum dia kehilangan kesadarannya. Dan sekarang dia merasa pusing. Entah tindakan apa yang dilakukan kepada dirinya sampai dia merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. "Anda sudah sadar?" Suara yang dikenalinya sebagai Aru menyambutnya. "Apa boleh kamu bantu aku untuk bangun?" Venita mencoba membangunkan dirinya, tetapi selalu gagal. "Dokter bilang Anda harus banyak istirahat. Mungkin pengaruh obat biusnya belum hilang sepenuhnya." Aru menahan tubuh Venita yang hendak bangkit. "Saya akan memanggil Tuan dan Nyonya." Dalam sekejap, Madam Vanessa diikuti Troy menghampiri Venita. Entah apa yang sudah terjadi, tapi riasan mama mertuanya itu terlihat kacau. Tidak hanya itu, bekas air mata yang bercetak di pipi beliau. "Ada apa, Ma?" Tanpa berkata, Madam Vanessa langsung memeluk Venita. Beliau juga tiba-tiba menangis. Perlu beberapa menit hingga akhirnya Madam Vanessa menguasai dirinya dan berhenti menangis. "Maafin Mama, maafin Troy." Mama mertuanya kembali menangis. Bingung dengan apa yang terjadi, Venita hanya bisa menatap mama mertuanya dan
Troy secara bergantian. Apa yang sebenarnya telah terjadi dalam waktu beberapa jam ini? Kamu keguguran. Cucu mama gak selamat, ucap Madam Vanessa lirih. Air mata beliau berjatuhan dengan derasnya. Untuk sejenak, Venita terdiam. Hanya ada air mata yang merupakan respon tubuhnya untuk menanggapi berita yang baru saja didengarnya. Rasanya semua bagian tubuhnya tiba-tiba merasa tidak ada tenaga. Kehidupan macam apa ini? Selama ini dia hidup sendiri tanpa orang tua kandung dan keluarga. Dia selalu berdoa agar kelak mendapatkan keluarga yang menyayanginya. Bertahun-tahun dia berjuang sendiri, bahkan banyak cemoohan yang dia terima. Di saat dia akhirnya mendapatkan status yang cukup baik, kehidupan berumah tangganya tak berjalan mulus. Dia terus bertahan demi pernikahan yang sempurna. Sekarang apalagi? Dia harus kehilangan anak yang belum pernah dia panggil sayang. Anak yang bahkan belum mendapat pengakuan dari ayahnya. Anak yang bahkan tak ada seorang pun yang menyadari kehadirannya selain dia sendiri. Bahkan dia yang terlambat untuk menyadari kehadiran anak itu. Kedua perempuan itu menangis sambil terus bergenggaman tangan. Bila salah satu mereka merasa dunianya hancur, yang lain akan menguatkan. Beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit, akhirnya Venita diperbolehkan pulang. Sebelum meninggalkan rumah sakit, dokter memberikan wejangan untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental Venita. Kalau dia ingin segera memiliki pengganti dari bayi yang telah pergi. Baik Venita maupun Vanessa menganggukkan kepalanya. Iya, hanya kedua wanita itu yang menganggukkan kepala. Tidak dengan Troy. Apanya yang harus dijaga? Dia aja baik-baik aja, gumam Troy sembari mengikuti kedua perempuan itu keluar dari rumah sakit. Dia merasa bahwa Venita hanya akan mengambil kesempatan ini untuk mendapat perhatian dari semua orang. Bahkan orang yang tak pernah disangkanya akan datang. Tiba-tiba saja berdiri di depan pintu ruangan dan menjenguk Venita. Si mencurigakan, siapa lagi kalau bukan Fritz Mayer. Kedatangan Tuan Mayer jelas menjadi pertanda bahwa dia memiliki hubungan yang istimewa dengan Venita. Tidak mungkin jika mereka hanya sekedar mantan pelayan restoran dan pelanggan restoran. Mungkin sedikit cemburu. Meski sedikit cemburu, Troy masih memiliki pemikiran yang bisa membuat kedekatan mereka menguntungkan dirinya. Iya, Troy sudah menemukan alasan di balik perceraiannya tahun depan. Bahkan mulai dari sekarang, dia sudah menyiapkan berkas pengajuan perceraian. Apalagi kalau bukan karena Venita memiliki hubungan khusus dan istimewa dengan Tuan Mayer. Rencana yang sempurna. Jelas Troy mengabaikan saran dari dokter untuk lebih memperhatikan Venita. Bahkan dia sudah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ada alasan kenapa Troy melakukan ini. Dia merasa telah dibohongi oleh Venita yang melanggar kontrak perjanjian pernikahan mereka. Poin kedua, tidak ada anak selama pernikahan. Yang untungnya perempuan itu mengalami keguguran. Tuhan benar-benar memihaknya kali ini. Dan satu lagi, selama beberapa hari ini dia memperhatikan bahwa Venita baik-baik saja. Dia tetap melaksanakan tugas rumah tangga dengan baik, bahkan lebih sempurna daripada sebelumnya. Dia juga membuat sarapan yang sangat banyak. Mr. Khan pun mendapatkan jatah sarapan belakangan ini. Oh, untuk makan siang pun Venita memasak untuknya. Setiap hari sebelum Troy berangkat kerja, Venita sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, mulai dari menyapu dan mengepel, mencuci baju dan merawat tanaman yang ada di halaman. Jelas dia dalam kondisi yang sangat prima untuk bisa melakukan pekerjaan itu. Troy akan menganggap semuanya baik-baik saja, sampai suatu siang dia kembali ke rumah untuk mengganti pakaiannya dan mengambil beberapa baju ganti. Rumah yang sepi itu terasa sangat sepi, bahkan mencekam seperti rumah hantu di film-film horor. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Mungkin Venita lagi belanja, pikir Troy enteng. Alangkah kagetnya dia ketika berjalan menuju kamarnya.
dia mendengar suara tangisan yang berasal dari kamar Venita. Tidak mungkin perempuan itu menangis tidak jelas, atau jangan-jangan dia kesakitan. Memikirkan itu, Troy langsung membuka pintu kamar Venita dan mendapati istrinya itu tengah menangis sesenggukan. Kekhawatirannya tentang Venita yang sakit atau cedera segera menghilang. Troy merasa sedikit trauma dengan keadaan Venita yang sakit, karena dia akan mendapatkan omelan panjang dari Nyonya Vanessa Darin. "Are you okay?" Menyadari ada orang lain di rumah ini, Venita segera menghapus air matanya. Dia tidak ingin ada orang lain yang mengetahui bahwa dirinya menangis. "It's okay," jawab Venita buru-buru. "Kenapa kamu pulang secepat ini?" Aku mau ambil baju ganti, ada acara nanti malam di hotel." Troy berusaha melihat mata Venita, tapi entah kenapa rasanya gadis itu menolak dan mengalihkan pandangan matanya dengan cepat. "Mau minum sesuatu? Aku buat jus tadi, apa Mr. Khan juga ada?" Venita segera bergegas menuju dapur. Dia tidak ingin menatap mata Troy. Ini pertama kalinya Troy melihat Venita menangis. Jujur saja itu membuat dia merasa bersalah karena menganggap istrinya baik-baik saja. Bersalah karena dengan egoisnya menimpakan semua kesalahannya kepada Venita karena sudah melanggar kontrak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia juga punya andil kesalahan di sini. Kalau saja mereka tidak melakukannya saat itu, Venita tentu tidak harus hamil dan keguguran. Dan yang lebih bodohnya lagi, dia lebih memilih menolong Bella yang jelas-jelas adalah istri orang lain ketimbang menolong istrinya sendiri. Sesuatu yang menarik rasa penasarannya akhirnya memuncak. Dia ingin melihat bagaimana Venita tanpa dirinya. Maksudnya saat Troy tidak ada di rumah. Karena belakangan ini setiap ada Troy di rumah, Venita akan biasa-biasa saja. Tapi kejadian siang itu membuat Troy penasaran. Malam ini seharusnya Troy menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh rekan bisnisnya. Sebagai tamu undangan, tentu dia harus hadir. Tapi entah kenapa dia membatalkan acara tersebut dan secara pribadi menyampaikan permohonan maafnya kepada tuan rumah. "Maaf Mr. Kaisir, karena memberitahukan ini di saat-saat terakhir," ucap Troy penuh penyesalan. Bukan masalah besar Mr. Darin. Saya yakin istri Anda lebih membutuhkan Anda. Ditambah lagi kabarnya beliau baru saja keluar dari rumah sakit kan? Terima kasih untuk pengertiannya, Sir." Begitu percakapan melalui ponsel itu berakhir, dia segera memerintahkan Mr. Khan untuk mengantarkannya pulang. Sekitar 100 meter sebelum mencapai pintu gerbang, Troy menghentikan mobil. "Sampai di sini saja. Besok jemput agak siang, tapi bilang sama istriku kalau aku nggak pulang." Meski tidak mengerti maksud dan tujuan bosnya, Mr. Khan tetap saja menganggukkan kepala dan mematuhinya. Berapa lama Troy tinggal di rumah itu? Dia merasa sudah bertahun-tahun menempati rumahnya itu, tapi tak pernah memperhatikan keadaan sekitar. Ternyata dia memiliki beberapa tetangga yang mempunyai selera desain yang bagus. Dan Troy juga baru menyadari bahwa lingkungan rumahnya ini tergolong sepi. Agar aksinya tak dicurigai oleh Venita, dia sengaja mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Tapi ternyata rumah sudah gelap, tak ada lampu yang menyala di dalam rumah. Membuat Troy harus ekstra hati-hati agar tidak menabrak sesuatu dan menimbulkan bunyi. Sekali lagi dia mendengar suara tangisan. Kali ini dari belakang rumah. Setelah berhasil mencapai pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan taman belakang, Troy melihat pemandangan yang mengiris hati. Di sana Venita duduk sendirian dalam kegelapan dan menangis. Pemandangan yang tak pernah diperlihatkan Venita kepada siapapun. Betapa jahatnya Troy karena menganggap kehilangan yang baru saja dialami Venita bukanlah hal yang serius. Karena Venita selama ini menipu dirinya, justru orang lain dengan menampilkan wajah penuh senyum itu. Tapi siapa sangka, di belakangnya Venita menyimpan banyak kesedihan. Paginya Venita mendapati pesan masuk ke ponselnya dari Mr. Khan, mengabari bahwa Troy tidak pulang semalam dan langsung ke kantor.
Setelahnya, Venita hanya memandang ponselnya dan segera beralih dengan pekerjaan rumah. Untung Troy nggak pulang, jadi nggak perlu pakai make up kali ini. Mama juga lagi keluar kota, gumam Venita sembari mengamati wajahnya di cermin. Tak dapat dipungkiri, beberapa hari ini dia sangat bergantung dengan make up. Dia membutuhkan foundation dan concealer untuk menutupi kantung mata yang muncul dan menggelap. Juga blush on dan lipstick agar wajahnya terlihat cerah dan segar. Jujur saja, Venita merasa sedikit keberatan mengenakan make up setiap hari. Dia harus bangun pagi dan mengaplikasikan banyak produk itu ke wajahnya. Tapi apa daya, hanya ini satu-satunya cara agar dia bisa menampilkan wajah cerah penuh senyuman. Hari sudah cukup siang saat dia selesai melakukan pekerjaan rumahnya. Setiap hari dia berusaha menyibukkan diri dengan banyak pekerjaan. Apapun pekerjaan akan dia lakukan agar tetap teralihkan pikirannya. Bahkan dia bisa mengepel lantai rumah 2 kali dalam sehari. Karena Troy tidak pulang sejak kemarin, dia merasa santai. Setelah kelelahan mengerjakan pekerjaannya, Venita duduk di ruang tengah, memandangi foto pernikahannya yang berbingkai. Di foto itu dia tersenyum lebar dan ceria. Troy pun tak kalah sumringah. Tapi dia tahu bahwa senyum itu hanya untuk keperluan pemotretan semata. Mengingat itu, hatinya terasa sakit. Bagaimana perjuangannya untuk tetap bertahan menghadapi sifat dan kelakuan Troy. Bagaimana dia harus tetap menampilkan senyum terbaiknya di hadapan semua orang, terlebih di hadapan mama mertuanya. Bagaimana dia harus menjauhkan kata cemburu dalam benak dan hatinya untuk Troy yang terus menyebut nama Bella. Juga bagaimana Troy lebih memilih mengutamakan Bella yang notabene adalah istri orang lain ketimbang dirinya yang berstatus istri sah. Perlahan air mata Venita turun membasahi pipi. Semua kemalangan yang menimpa dirinya selama ini dia anggap sebagai ujiannya untuk menjadi makhluk kesayangan Sang Tuhan. Tapi sekarang anggapan itu perlahan memudar, bahkan menjauhi pikirannya. Bagaimana bisa Tuhan memberikan cobaan yang tak ada habisnya untuk dirinya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Venita mengeluarkan unek-uneknya, berharap Tuhan mendengarkan dan memberinya jawaban yang tepat. Di balik pintu kamarnya, Troy hanya bisa melihat sisi lain dari istrinya itu. Troy benar-benar tidak menyangka bahwa ada bagian lain dari istrinya yang tidak diketahui oleh Troy. Bahkan setelah setahun lebih mereka hidup bersama. Oh, jangan lupakan bagaimana wajah pucat dan layu milik Venita. Dia hampir tidak mengenalinya kalau itu wajah istrinya. Dalam hati, Troy benar-benar merasa bersalah. Gimana caranya supaya aku bisa menebus kesalahanku? Bersambung. Thank you for watching.